Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa taba'udah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan kepada Prof. Syarif yang tadi sudah memberikan pandangan, prasyaran dan sharing pengalaman beliau selama di Dinas Daya Banda Aceh atau Aceh, dan juga pengalaman beliau ketika berinteraksi dengan berbagai macam elemen di Daya, tentunya menjadi masukan dan pencerahan bagi kita semua bahwa dalam tataran birokrasi atau tataran praktek di lapangan tentu ada hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan normatif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, yang sangat banyak penyampaian beliau tentang ilmu, bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sebenarnya Prof cuman mendampingi saja ini. Pemateri yang lain ada Dr. Tengku Zulkhairi. Beliau mungkin ada agenda di luar. Jadi tadi dihubungi oleh panitia di Samahani. Kemudian mungkin belum sempat makan pagi. Jadi beliau juga makan pagi. Nanti mungkin beliau juga akan menyampaikan sisi-sisi yang lain dari penyempurnaan atau tambahan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Syarif tadi. Nah, mohon izin mungkin sejenak saya tidak banyak memberikan pandangan, tapi berkenaan dengan judul yang disodorkan tadi oleh panitia, bahwa para ulama Aceh sampai pada masa kita sekarang ini 2021 telah melewati masa yang sangat panjang, dari mulai Syekh Abdul Rauf Singkil, kemudian ada figur Syekh Muhammad Saman di Tiro atau Tengku Cik di Tiro, generasinya Tengku Cik Kuta Karang, Tengku Abdul Wahab Tanah Abe, kemudian generasi berikutnya generasinya Abu Kurungkali, yang kemudian ditutup dengan generasi Abuya Mudawali, yang hari ini murid-muridnya, orang-orang yang membangun pesantren hari ini pada jejaring murid-murid beliau. Tapi yang ingin, mungkin satu sisi saja saya ingin bahas dalam waktu yang singkat dan sejenak ini, bahwa apabila kita melihat, selamat datang, ahlan wa marhab, selamat datang kepada Dr. Tengku Zulkhairi. Dr. Tengku Zulkhairi, beliau sepertinya baru melaksanakan perjalanan yang jauh, dan kita mengucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadiran beliau. Ini saya lanjutkan atau Tengku langsung berbicara? Baik, baik, kita fokus sejenak, nanti beliau akan menyampaikan, karena saya lihat beliau sangat aktif hari-hari ini, bahwa dalam acara ulama-ulama Aceh juga dalam bidang politik yang kemarin, kontribusi ulama Aceh atau gagasan-gagasan ulama Aceh berkenaan dengan politik keacehan, dan juga beliau juga sibuk dulunya di Rabitah Taliban Aceh. Makanya nanti pengalaman-pengalaman beliau ini juga memperkaya khazanah pemikiran para peserta latihan ataupun seminar pada hari yang berbahagia. Jadi saya lanjutkan. Dalam sejarah ulama Aceh, mungkin saya hanya mengambil 3 figur secara singkat, nanti di bagian akhir saya akan pertajam sedikit. Bahwasanya dari sisi keilmuan, mungkin Syekh Abdul Rauf Singkil yang hidup dalam 1620 sampai 1697 dengan karyanya Turjuman Mustafid dan karya yang lain tadi disampaikan oleh Prof. Syarif juga, bahwa sangat berkontribusi dalam keilmuan Aceh. Bahkan beliau menyampaikan sampai 25 karya para ulama Aceh yang beliau berjumpa dengan Wan Muhammad Saghir. Kemudian pada era 1873 ada seorang ulama yang memimpin perjuangan. Kalau tadi berjuang melalui pena, tulisan, kemudian pada era 1873 atau 1881 tempatnya sampai 1891, ini era mengangkat pedang. Jadi perjuangan melalui pedang, yaitu Syekh Muhammad Saman di Tiro atau Tengku Cik di Tiro, yang kemudian dibantu oleh banyak para ulama. Ada Tengku Cik Abbas Kuta Karang,
Tengku Cik Panti Kelima, ada Tengku Cik Abdul Wahab dan Abe, Tuanku Hashim Bangta Muda, Tengku Panglima Polim, dan Tengku Haji Muda Kurungkali, dan banyak para ulama-ulama yang lain. Kemudian pada era selanjutnya, era di mana mulai adanya dayah, ini ditandai sekitar 1903 karena terjadi perjanjian damai setelah Aceh berperang lebih kurang 30 tahun, perang terbuka. Kemudian para ulama Aceh diantaranya dia diwakili oleh Tuanku Raja Kemala. Tuanku Raja Kemala ini adalah ketua RAT atau ketua ulama Aceh dulu. Dalam istilahnya RAT disebutkan oleh Prof. Ali Hashimi dalam karyanya. Beliau kemudian mempersatukan para ulama, ada yang dikirim ke Aceh Selatan, ada yang dikirim ke Labuhan Haji, ada yang dikirim ke Mongudung, ada yang kirim ke Blangpidi misalnya. Nah, ini rentang waktunya 1903. Jadi kapan dayah itu mulai bermunculan? Ini sekitar, kalau kita lihat dalam sejarah, sekitar 1912. Nanti di sana ada salah seorang ulama dari daerah Lambira, nama beliau Tengku Syekh Abbas bin Muhammad Lambira atau Tengku Cik Lambira. Beliau belajar di Mekah sekitar 1906 sampai 1910 dengan adiknya Syekh Ja'far yang menandatangani seruan jihad bersama dengan Tengku Daud Bure, dengan Abu Indrapuri, dengan Abu Haji Hasan Kurungkali ketika itu. Jadi 1912 di sana ada Tengku Cik Lambira, kemudian Tengku Cik Lamjabat juga 1912. Naik lagi 1916, di sana ada Tengku Haji Hasan Kurungkali atau Abu Kurungkali. Beliau bangun dayahnya itu sekitar 1916. Tengku Muhammad Saleh atau Abu Lambu itu 1916 juga. Kemudian di 1921 ada Tengku Muhammad Ali Sim. Cuma karena lama belajar di Lampisang disebut Tengku Lampisang, yang merupakan guru daripada Syekh Mudawali. Guru pertama dari Abu Ya Mudawali adalah Abu Ali Lampisang, kakek daripada Profesor Safwan Idris dari ibunya Hafsah. Kemudian di 1922, di sini berdiri dayah Hasbiyah. Hasbiyah didirikan oleh Tengku Ahmad Hasrullah Indrapuri atau dikenal dengan Abu Indrapuri. Beliau di Malaysia sebenarnya pada waktu itu, tapi karena keperluan kepada para ulama oleh Tuanku Raja Kemala Abu Kurungkali minta beliau pulang karena beliau lama di Arab. Itu Abu Indrapuri, dan beliau juga Abu Indrapuri ini guru daripada Syekh Mudawali. Sekitar tahun 1930-an Syekh Mudawali pernah belajar dengan Abu Indrapuri sebelum berangkat ke Padang, ke Normal Islam Ustaz Mahmud Yunus atau Profesor, kemudian dikenal dengan Profesor Mahmud Yunus atau pengarang kitab atau Kamus Mahmud Yunus yang kita kenal. Jadi 1928 ini di daerah Blangpidi ada seorang ulama, bahkan ulama ini adalah guru utamanya Syekh Mudawali, namanya Tengku Mahmud Lu'nga atau Abu Syekh Mud Lu'nga. Menikah beliau ke Lamlong, maka disebut Abu Syekh Mud Lamlong. Beliau belajar pertama pada Abu Kurungkali, kemudian belajar ke Yan Kedah Malaysia dengan Tengku Syekh Muhammad Arsyad Dian dan Tengku Syekh Umar Dian juga. Jadi beliau belajar di sana sekitar 5 tahun, pulang, kemudian diminta oleh Tengku Sabi. Tengku Sabi ini Ulai Balang daerah Blangpidi, Kutabate ketika itu namanya, untuk menjadi ulama di sana. Dikirimlah Abu Syekh Mud sekitar tahun 1927. 1928 Abu Syekh Mud bangun dayah yang kita kenal dengan dayah Bustanul Huda di daerah Baitul Azim. Kalau pernah ke Blangpidi ada masjid namanya Masjid Baitul Azim, Masjid Jami' Blangpidi. Di sana sekitaran itu. Yang kemudian dilanjutkan 1980 wafat menantu beliau, dilanjutkan 1966 beliau wafat, dilanjutkan oleh Abu Hamid Kamal, salah seorang ulama karismatik Aceh juga. Yang kemudian beliau meninggal atau wafat 1980, dilanjutkan oleh Abu Syam Marfali, Tengku Syam Marfali, Abu Syam Marfali sekitar 1980 atau 1983 hingga sekarang pesantren Bustarul Huda masih ada. Jadi intinya saya ingin ambil satu sampel saja bahwa dayah itu baru hadir sebagai sebuah
instansi yang mampu melakukan dobrak dari sisi nilai dobraknya, dari sisi pendidikannya yang sudah memakai meja-meja ketika itu, kurikulumnya yang sudah sangat bagus, lokal-lokalnya sudah ada tajhizi, ada sampai pada level yang aliyah. Bahkan Syekh Mudawali sendiri mengajarkan kitab Tuhfah, kemudian Jam'ul Jawami, kemudian kitab-kitab yang lain. Nah, Syekh Mudawali ini memiliki peran yang sangat signifikan. Tapi yang menariknya, mungkin beliau salah seorang yang mampu menjawab tantangan zaman. Ulama dayah juga salah satunya, dan santri juga yang mampu menjawab tantangan zaman. Dalam waktu yang relatif singkat, Syekh Mudawali ini usia beliau singkat. Lahir 1917, meninggal 1961. Jadi singkat usia beliau. Tapi dalam usianya yang sangat singkat tersebut, dalam usia 9 tahun beliau sudah belajar. Selain sekolah di sekolah umum, kemudian beliau belajar pada Tengku Muhammad Ali Lampisang. Tidak lama, mungkin sekitar 4 tahun gitu. 4 tahun beliau belajar dengan Tengku Muhammad Ali Lampisang. Teman-temannya ada Abu Adnan Mahmud, itu temannya, kemudian jadi muridnya setelah 1940. Kemudian ada Tengku Salim Samadua. Ini yang mendebat Syekh Mahmud. Beliau meninggal muda ketika itu, orang Samadua. Kemudian ada Tengku Abu Ya Bilal Yatim, Tengku Bilal Yatim, ayah daripada Abu Salam Suwa Yatim Khalidi. Ini juga teman seperguruan dari Syekh Mudawali. Jadi Tengku Mudawali sekitar 4 tahun beliau belajar dengan Abu Ali Lampisang, kemudian ke Blang Pidi. Nah, di Blang Pidi inilah beliau mulai mengenal kitab-kitab yang besar, umpama Tahrir, umpama kitab-kitab yang besar. Bahkan beliau beradu argumen dengan gurunya Abu Syaimud masalah zikir sir atau zikir jahar, yang kemudian beliau menyebabkan beliau berangkat ke Banda Aceh, jumpa dengan Abu Kun Kali. Beberapa jam beliau duduk di daya Abu Kun Kali, kemudian belajar memperdalam Al-Quran di daya Hasbiyah, dayanya Abu Indapuri. Kemudian karena bakat yang ada pada Syekh Mudawali, dikirimlah ke Padang. Tidak lama beliau berkenalan dengan Syekh Khatib Ali, berkenalan dengan Syekh Jamil Jaho yang diambil menantu bagi mereka. Dan kemudian 1940 Syekh Mudawali pulang ke Aceh dalam keadaan ilmu yang sekitar usia beliau 23 tahun. Jadi bayangkan orang 23 tahun bangun pesantren Darussalam Labuhan Haji, kemudian menjadi seorang maha guru ketika itu. Bayangkan muridnya itu semuanya sebaya dengan Syekh Mudawali. Syekh Mudawali 1917. Tapi muridnya ada Abu Adnan Mahmud, lebih tua Abu Adnan Mahmud. Abu Adnan 1910. Ada Abu Jailani, Abu Ya Jailani Kota Fajar. Itu juga 1912 atau 1915. Sebaya dengan Syekh Mudawali. Kemudian ada Abu Imam Samsudin Sangkalan, orang Labuan Haji, kemudian diutus oleh Syekh Mudawali sekitar 1956 untuk menjadi ulama di daerah Sangkalan, Susuh, daerah Suwa sana. Kemudian ada murid beliau, termasuk murid atau anak dari gurunya, yaitu Syekh Abdul Ghani Kampari. Ada namanya Aidarus atau Abu Ya Aidarus. Ini 10 tahun belajar dengan Syekh Mudawali sekitar 1946 sampai 1956. Beliau pulang kemudian ke daerah Kampar Riau, dan pesantrennya juga Darussalam sekarang. Kalau ada yang datang ke sana, ada di sana pesantren. Jadi ada yang menarik bahwa murid-murid Syekh Mudawali itu ada 3 generasi dia. 3 generasi kalau kita perhatikan. Yang berangkat tahun 1945, umpama Abu Marhaban Kurkali, Abu Yusuf Alami, Abu Imam Samsudin, Abu Kamaruddin Tinom, Abu Adnan Mahmud. Ini santri-santri yang perdana itu. Orang-orang santri yang sepuh-sepuh. Mereka umumnya pulang sekitar 1955-56, pulang kampung semuanya. Itu santri-santri seniornya Syekh Mudawali. Generasi kedua adalah generasi yang berangkat sekitar 1952. Di sini ada Abu Tanah Merah, kemudian di sini nanti ada Abun Aziz Samalanga, itu 1952, 1953, termasuk Abu Lam Ate sana. Kemudian ada Abu Daud Zanzami, Abu Tumin, ini 1952, 53, termasuk Abu Lung'i 1951. Kemudian generasi ketiga dari Syekh Mudawali itu yang hadir ke sana sekitar 1958. Di sana ada Abun Kota Fajar, itu 1958. Abinas Tengku Nasruddin Daud yang pernah memimpin daya Insapuddin. Kemudian termasuk Abu Syamar Fali, itu sekitar 1958. Umumnya mereka tidak mengaji kitab-kitab besar dengan Syekh Mudawali, tapi paling tidak mereka menerima arahan nasihat dari
dari Syekh Mudawali, karena kebiasaan Syekh Mudawali itu memberikan kuliah umum kepada murid-muridnya dari berbagai tingkat pada hari-hari yang khusus. Tapi untuk duduk di kelas katakan Bustanul Muhaqqiqin, yang kemudian di antara lulusan ada anak beliau Abuya Muhyiddin Wali misalnya, dan para ulama yang lain, ini biasanya tidak semua murid beliau. Tapi semua murid Syekh Mudawali saya lihat memiliki tempat yang terhormat dalam masyarakat. Ada pengalaman pribadi saya sendiri. Saya punya seorang paman, beliau menikah dengan kakak ayah. Saya panggil Pak Tuo, Tengku Sulaiman Nur. Beliau memang bukan ahli dalam kitab-kitab kuning, mungkin tidak terlalu inilah beliau mendalami. Tapi kitab Jawa, beliau baca kitab Jawa setiap datang Ramadan, beliau kita baca Sabilal Muhtadin. Dan setiap tahun saya bertanya satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan, jawabannya sama. Tahun ini saya tanya, beliau jawab begitu. Tahun depan saya tanya pertanyaan sama, jawabannya begitu. Tahun depan lagi, jawabannya demikian. Artinya mereka itu konsisten dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Konsisten, hana rubah surah. Itu saya. Sehingga beliau pun di masyarakat menjadi panutan. Ini saya lihat hampir semua murid Syekh Mudawali, baik yang alim kitab Arab, alim kitab Jawa, semuanya punya tempat terhormat dalam masyarakat. Itu saya tidak tahu rahasianya apa, karena beliau didoakan oleh gurunya dan bagaimana, saya Allah alam. Tapi intinya saya ingin beri catatan, karena Dr. Tengku Zuhair juga hadir, beliau mungkin nanti mengeksplor dari arah yang lain mungkin barangkali. Singkatnya bahwa bagaimana santri atau ulama dayah itu menjawab tantangan zaman pada masanya, mereka sudah berhasil. Tadi disampaikan juga ada organisasi PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yang dikutai oleh Tengku Muhammad Daud Berih, Abu Daud Berih dengan Tengku Abdurrahman Munasah Mesyab, ada Tengku Abdul Hamid Syekh Abdul Hamid Samalanga, ada Tengku Abdul Wahab Kenaloy. Ini sesuatu yang lain. Tapi kita ingin mengapresiasi bahwa orang-orang lulusan dayah pada masanya itu berhasil berkontribusi, entah dengan organisasi mereka, entah itu dengan balai atau dayah yang mereka dirikan, telah mampu mewarnai cakrawala pemahaman di Aceh. Maka tadi menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Syarif, bahwa ketika salah seorang Inggris datang melakukan negosiasi di Aceh, ternyata Iskandar Muda itu atau Raja Aceh itu ditemani oleh seorang Syekhul Islam yang bishop dalam istilahnya, seorang yang berwibawa, kemudian bisa memiliki nilai tawar yang lebih. Makanya mungkin apa yang dilaksanakan oleh ulama kita beberapa hari yang lalu juga sebuah upaya untuk menaikkan nilai tawar, karena penawaran tentu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh para ulama kita tersebut. Saya yakin dan percaya bahwa Aceh sebagai Serambi Mekah, sebagai sentralnya, gudangnya para ulama dari zaman ke zaman, mudah-mudahan tentunya apa yang telah mereka jawab tantangan zaman yang begitu macam pancarobanya, tetap para ulama Aceh masih eksis sekarang. Dan kita harapkan bahwa semoga kita pun sebagai generasi muda yang datang sesudah mereka bisa mengambil pelajaran-pelajaran atau keilmuan yang mereka miliki, semangat yang mereka miliki, sehingga bisa menjawab tantangan zaman. Jadi ada sekitar saya simpulkan saja. Nah, mungkin nanti kita akan perluas dalam sesi diskusi, karena ada 3 panelis. Saya pikir saya tidak terlalu panjang berbicara. Yang pertama, bahwasanya ulama Aceh dalam masa yang singkat, tidak lama, tetapi mampu menguasai kitab-kitab kurikulum dayah yang sekitar 45 atau 50 kitab kurikulum, mengacu kepada Darussalam Labuhan Najib atau ULEDT, sekitar 45 atau 48 atau 50. Ada yang berjilid, ada yang 1 jilid, tapi 50 judul saya sebutkan. Yang kedua bahwa para ulama Aceh juga melatih life skill. Ada ulama seperti Abdul Wahab Kenaloy, Tengku Abdul Wahab Kenaloy itu menjahit. Hasil jahit bajunya hebat. Ada ulama lain seperti Syekh Ibrahim Jadam dari Montasik, Jamiah Diniyah Al-Montasiqiyah. Itu juga memiliki ide-ide yang melampaui zamannya. Beliau memberangkatkan murid-muridnya ke Padang, beliau beli mobil, patungan beli mobil. Kemudian ketika beliau melaksanakan ibadah haji, untuk mudah para jamaah haji ziarah, beliau beli mobil untuk bisa ziarah. Jadi bagaimana maju pikiran Syekh Ibrahim Ayahanda. Bahkan beliau disebutkan orang masih belajar tidak pakai kursi, beliau sudah bangun bangunan 2 tingkat sekolah, tapi ambruk kemudian. Tapi ingin disebutkan bahwa
ide-ide itu sudah ada pada ulama Aceh pada masanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin juga ini saya tidak tahu kenapa, bahwa di Dayah itu umpama ilmu hadis atau ulumul hadis, kita memang mengkaji Baiquni, mengkaji di sana ada Minhatul Mughith karangan Syekh Hafidz Hasan Mas'udi, tapi ada ilmu-ilmu bagian dari ulumul hadis yang begitu banyak cakrawalanya. Ini belum terlalu menjadi seperti takhrij, ilmu takhrijul hadis, ataupun bagaimana mutaba'ah dan syawahid yang pernah dibahas oleh Syekh Mudawali sendiri ketika berhadap argumen dalam karya fatawi beliau ketika membantah atau pandangan masalah talqin, pandangan Tuan A. Hasan Bandung atau Tuan A. Hasan Bangil. Beliau sebutkan Syekh Mudawali juga memahami hadis, mutaba'ah, syawahid, bagaimana memperkuat sebuah dalil. Tapi ini kemudian kesini kita hadis tidak terlalu. Kemudian ulumul Quran, tapi alhamdulillah saya lihat di Samalanga seperti Abi Zahrul pernah menyampaikan bahwa mereka sudah mengkaji seperti itqan fi ulumul Quran, dan ini sesuatu yang baru. Dan bahkan karya Syekh Muhammad Yasin Padang juga seperti Fawaid Janiyah dalam bidang qawaid fikih juga mereka sudah baca. Dan alhamdulillah kita lihat santri sekarang itu referensi banyak sekali. Bahkan mohon maaf ini kadang-kadang sudah kalah orang kampus sekarang kebacaannya. Bacaan kitabnya itu referensinya banyak. Kalau kita pergi ke sebuah daya sudah sangat luar biasa, apalagi dengan ada maktabah syamilah, dalam waktu menit yang sama ingin mencari matan tertentu langsung dapat. Dan ini bentuk kemudahan zaman yang juga sebuah upaya kita menjawab tantangan zaman. Mungkin dari saya secara sekilas atas nama pembina, mungkin Pembina Al-Fusalam demikian, dan saya sangat berterima kasih kehadiran guru-guru kita baik Prof Syarif atau Dr. Tengku Zulkhairi yang memang sudah malang melintang dalam dunia persilatan ini, bukan orang pendekar tangguh-tangguh semua ini. Dan alhamdulillah nanti dalam diskusi para peserta bertanya aja, jangan yang ringan-ringan, yang susah-susah aja, tapi jangan ke saya, ke mereka. Mungkin demikian, terima kasih atas waktunya. Kepada Ustaz Tajud saya kembalikan.